Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 9 yang mendapatkan judul untuk PPT serta makalah kami yaitu Etika, Peran, Tugas, Tanggung Jawab Guru dan Persaingan Global. Serta saya adalah materi pertama dari kelompok ini yang akan membahas mengenai etika. Baiklah, sebelum ke materi, saya akan menyampaikan atau memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rasyhal Setiawati, dan yang kedua Regina Taijenike MHB, yang ketiga Siti Samsiah, dan yang keempat atau yang terakhir Tasya Nidia Putri. Baiklah, masuk ke dalam poin pembahasan. Di sini saya akan membahas poin pertama dan kelima, yakni etika seorang guru dan bagaimanakah persaingan global di dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, seorang guru harus memiliki etika serta akhlak yang baik. Dan seorang guru yang baik atau profesional adalah seorang guru yang memiliki etika kebahasaan yang baik atau etika berbahasa yang baik dalam berbicaranya. Dan etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, yang bisa diartikan sebagai peraturan, tindakan, norma, serta moral yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Dan dalam konteksnya, seorang guru akan memperlihatkan etika atau attitude yang baik yang mencerminkan bahwasannya profesinya sebagai tenaga pengajar yang tidak hanya di ruang lingkup sekolah saja, melainkan di luar ruang lingkup sekolah, yang memiliki sikap yang baik, sopan, menghargai, penuh dengan rasa hormat, dan kedisiplinan. Dan dalam pembelajaran sendiri pun, seorang guru juga dituntut untuk memiliki etika yang baik. Mengapa demikian? Karena sering terjadi di dalam ruang lingkup sekolah ataupun di dalam ruang lingkup pembelajaran, banyak didapati calon-calon guru yang mereka memiliki rasa ketakutan yang berlebihan atau bahkan ragu-ragu di dalam menghadapi tugas praktek mengajarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu dan bimbingan-bimbingan yang diperoleh oleh seorang calon guru, perasaan takut tersebut atau ragu-ragu tersebut akan hilang dengan sendirinya setelah mengikuti latihan mengajar di kelas ataupun di sekolah. Dan cara pandang seorang guru yang baik serta profesional tidak hanya terfokus pada sesuatu yang menarik perhatiannya saja, tetapi harus keseluruhan, bersikap tenang, tidak gugup, tidak kaku sama sekali, dan ambil posisi yang baik sehingga dapat didengar oleh peserta didik saat menyampaikan materi demi materi. Dan dalam etika sendiri pun ada 3 macam yang terdapat dalam etika seorang guru. Yang pertama, etika guru terhadap peserta didiknya. Yang kedua, etika guru terhadap pekerjaannya. Dan yang ketiga, etika guru terhadap tempat kerjanya. Saya akan membahas yang pertama, etika guru terhadap peserta didiknya. Tidak hanya di dalam proses pembelajaran saja seorang guru dituntut untuk memiliki etika, tetapi dalam menghadapi peserta didiknya atau dalam menghadapi siswanya, sang guru pun harus memiliki etika yang baik. Dan guru sebaiknya memberikan contoh yang baik juga kepada murid-muridnya. Seperti contoh keteladanan. Seorang guru harus memiliki keteladanan yang mewujudkan realisasi kegiatan belajar mengajar dan menanamkan kepercayaan kepada murid-muridnya. Dan guru yang berpenampilan baik serta sopan akan memperlihatkan sikap kepada muridnya yang sedemikian rupa. Dan selain itu, di dalam memberikan contoh kepada murid-muridnya, guru pun harus bisa mencontohkan itu di dalam kehidupannya sendiri, yang bersifat objektif dan terbuka pada kritikan
atau saran-saran yang diberikan wali murid atau orang tua murid mengenai etikanya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Nah, guru juga harus bisa menerima dan mendengarkan saran serta kritik yang diberikan. Yang kedua, ada etika guru terhadap pekerjaan. Di samping etika guru terhadap peserta didiknya, guru pun dituntut pula di dalam pekerjaannya. Sebagai seorang guru yang kita kenal atau notabene adalah pekerjaannya mulia, guru juga harus melayani masyarakat di bidang pendidikan secara profesional, supaya bisa memberikan layanan yang memuaskan pada masyarakat. Maka guru harus bisa menyesuaikan kemampuan serta pengetahuannya dengan keinginan dan peminatan masyarakat. Jadi tidak hanya di dalam ruang lingkup sekolah saja, melainkan di luar ruang lingkup sekolah pun seorang guru harus memiliki etika terhadap pekerjaannya dan harus bisa mendidik masyarakat menjadi lebih baik lagi. Seperti contoh, banyak di luar sana anak-anak yang mungkin tidak bisa disekolahkan oleh orang tuanya. Nah, bagaimana peran guru di dalam menghadapi itu? Nah, guru pun harus bisa mengajarkan sang anak tersebut meskipun tidak di dalam ruang lingkup sekolah. Yang ketiga, ada etika guru terhadap tempat kerja. Selain tadi pekerjaannya yang memang profesinya sebagai guru, ini adalah tempat kerjanya, yaitu di sekolah maupun di luar sekolah. Suasana yang baik di tempat kerja bisa meningkatkan produktivitas seorang guru dan kreativitas juga tentunya. Dan itu akan mempengaruhi kualitas mutu seorang guru dalam hal mengajar. Dan kinerja seorang guru yang tidak optimal bisa disebabkan oleh lingkungan pekerjaannya atau lingkungan sekitarnya yang tidak memberikan sama sekali pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal. Baiklah, itu adalah materi pertama yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Regina Tajenike MHB NPM 1962-10348 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu apa saja peran seorang guru. A. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh guru. Peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, sebagaimana dikemukakan oleh Adams dan Deci dalam Basic Principles of Student Teaching, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing mengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor. B. Guru sebagai pengelola kelas. Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas atau learning manager hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar, serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Pengawasan terhadap lingkungan belajar itu turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik bersifat menentang dan merangsang peserta didik untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Peran seorang guru dalam proses belajar mengajar dan pengelolaan kelas, maka peran guru juga bisa sebagai fasilitator, inspirator, dan mediator. Saya Siti Samsia, pemateri 3. Apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang guru? Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode.
Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional adalah tanggung jawab intelektual, tanggung jawab profesi dan pendidik, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral dan spiritual, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual guru diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Tanggung jawab profesi atau pendidikan. Tanggung jawab profesi atau pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial guru diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, pengelolaan dirinya, mengendalikan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nidia Putri, NPM 1962-10973, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 3A, dari kelompok 9, pemateri keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi guru dalam masyarakat global. Dalam kehidupan bermasyarakat di era global ini, guru di satu sisi diharapkan lebih bermoral dan berakhlak daripada masyarakat umum. Tetapi di sisi lain, muncul problem baru sebagai tantangan manakala guru tidak memiliki kemampuan materi untuk memiliki segala akses dan jaringan informasi seperti TV, buku-buku, majalah, koran, dan internet untuk meningkatkan profesionalnya sekaligus memperkaya informasi mengenai perkembangan pengetahuan dan berbagai dinamika kehidupan global. Sehingga sangat sulit dibayangkan guru dapat tampil lebih profesional dan memiliki tanggung jawab moral profesi sebagai konsekuensinya di era global ini. Menghadapi tantangan demikian, diperlukan guru yang benar-benar profesional. Dalam konteks ini, maka Gyansar menawarkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru guna menghadapi era global, yaitu yang pertama, kemampuan antisipasi, dan yang kedua, kemampuan mengenali dan mengatasi masalah, ketiga, kemampuan mengakomodasi, dan yang keempat, kemampuan melakukan reorientasi. Penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta semangat kompetitif juga merupakan hal penting bagi guru-guru yang profesional, karena diharapkan mereka dapat membawa atau mengantarkan peserta didiknya mengarungi dunia ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memasuki era globalisasi yang melek ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan sangat kompetitif. Di era global, karakteristik guru harus jelas dan tegas dipertahankan, antara lain adalah yang A. Memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Yang B. Memiliki kepribadian yang kuat dan baik. Yang C. Memiliki keterampilan membangkitkan minat peserta didik dalam bidang iptek. Yang D. Setidaknya
ada 4 persyaratan bagi seorang guru dapat bekerja profesional, yaitu yang pertama, kemampuan guru mengolah atau menyiasati kurikulum. Yang kedua, kemampuan guru mengaitkan materi kurikulum dengan lingkungan. Dan yang ketiga, kemampuan guru memotivasi siswa untuk belajar sendiri. Dan yang terakhir, kemampuan guru untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran menjadi kesatuan konsep yang utuh. Perlu adanya pembelajaran terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, saya adalah pemateri kelima dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai poin kelima, yakni persaingan global dalam dunia pendidikan. Dalam era global, banyak sekali tantangan yang harus dijalani, terutama dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan adalah akar dari pembangunan negara. Dimulai dari langkah strategis dalam pembenahan struktur, tata laksana, dan budaya yang berkomitmen pada kemajuan. Pemenuhan akses dan mutu pendidikan yang berorientasi global, kemudian ditopang pula oleh instrumen dan kebijakan yang bervisi jangka panjang, bertarget menembus persaingan dunia. Dan pendidikan juga sebagai leading sector pembangunan manusia yang memiliki andil besar dalam menjawab kemajuan zaman dan perubahan kondisi sosial masyarakat, dan skala nasional hingga skala global, menerobos sekat-sekat pembatas hubungan antar bangsa. Dan maka dari itu, persaingan pendidikan dalam skala besar akan mempengaruhi juga kualitas, produktivitas, dan intelektual seorang tenaga pengajar atau guru. Dan dalam masalah seperti inilah, pemerintah dan guru dituntut untuk dapat bersaing dalam memajukan dunia pendidikan yang ditunjang dengan media yang lebih modern, seperti contoh dalam suatu kelas, tersedia media pembelajaran yang menyokong suatu pendidikan agar lebih baik lagi. Selain media, perlu juga adanya dukungan dari pemerintah untuk sekolah-sekolah yang mungkin kurang dari segi fasilitasnya ataupun tenaga pengajarnya. Peran pemerintah juga sangat penting untuk bisa membenahi masalah tersebut agar kualitas mutu tiap sekolah menjadi lebih baik. Sekian dari presentasi kami, kelompok 9. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.